Oke guys, jadi ini tugas ketiga. Di tiga, kalau misalkan di YouTube tulisannya tugas sebuah. Nah, di sini ada website yang udah saya buat, namanya website formulir untuk ngisiin beberapa formulir penting. Contohnya ke nama, email, nomor telepon, subjek, ataupun your message gitu lah. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa elemen penting di sini untuk kita kulik. Nah, contohnya di sini, fitur-fitur yang menarik adalah agaknya navbar kayak biasanya, dan di sini kita bisa lihat ada yang namanya form buat ngisi. Kalau misalkan form buat ngisi itu kira-kira agak apa aja? Nah, udah pasti ya kita kebak ada yang namanya validasi. Nah, di dalam form validasi ini, aku udah bikin namanya validasinya seperti ini. Jeremy. Nah, ini validasi normal yang bisa dimasukin. Bagaimana kalau misalkan namanya saya kasihin angka? Oh, nama hanya boleh berisi huruf dan spasi. Bagaimana kalau misalnya kita kosongin? Nama nggak boleh kosong. Atau kita kasih yang namanya karakter. Nggak bisa juga. Dikepung sama email. Kalau email gimana sih? Kan email kan seperti ini kan. Nah, gimana kalau misalnya kita buang app-nya? Formatnya nggak valid. Gimana kalau misalnya kita buang com-nya? Formatnya nggak valid juga. Gitu. Nah, kalau misalkan kosong juga sama, nggak valid juga. Terus gimana soal penggambar? Penggambar kayak ini. Kalau misalnya kita kosongin, nggak boleh, harus kosong. Nggak boleh kosong, harus isi. Terus gimana kalau misalkan kamu input, misalnya kayak gini? Nggak bisa. Kenapa? Soalnya udah tahan sama si HTML-nya. Jadi, kita tipenya number. Nah, si number itu nggak bisa input buat si tulisan. Ditahan sama si HTML-nya. Kecuali mungkin di HTML-nya kita kasih input tab-nya text, ya baru bisa jebol di bagian HTML-nya. Tapi nanti tetap kita akan validasi lagi di JavaScript-nya. Ini subjek, subjek A, subjek B. Kalau kosong, opsinya harus dipilih. Nggak valid. Nah, kalau di sini, ini harus minimal 10 karakter. Oke, kalau kosong, pesan nggak boleh kosong. Kurang begitu. Validasinya, validasi simpel aja. Nah, di sini tinggal kita kasih lagi kontak me. Nah, kayak biasa, mengubahnya ya, kayak biasa aja. Tuh, kayak yang kemarin sama, cuma bedanya adalah fasilitasnya lebih lengkap yang sekarang. Contoh, di sini saya bisa kasih animasi. Itu. Beda dari yang kemarin. Kalau kemarin kan ini ada animasinya. Kalau sekarang ada animasinya. Begitu fasilitas dari webnya sekilas. Nah, nanti kita akan masuk ke codingannya. Di sini kita bisa lihat VS Code kita punya. Nah, di VS Code ini kita udah punya beberapa file, ada HTML, ada JS, ada C, CSS juga. Nah, dari yang kita bahas tadi barusan, kita lihat dulu bagaimana cara si formnya bekerja, form validasinya tentunya. Nah, di sini kita makeupnya post, form actionnya kita klik daftar, ini mah istilahnya bisa kemana aja. Misalnya kita ikutin juga bisa sebenarnya. Nah, kan nanti makeupnya kan submit kan. Makeupnya ketika makeupnya post pakai form submit, nanti dilempar ke si link yang akan diarahkan kalau lebihnya begitu. Tapi di sini nanti kita akan pakai preview default, jadinya dia nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi di sini kayak biasa aja, container agak encode. Di sini agak nama, label, input nama juga. Di sini agak email, input email, form, input form, subjeknya pakai option value, sama si message-nya pesan pakai text area. Text area itu teks yang lebih besar daripada teks biasa. Nah,
Terus di bagian sini kayak biasa aja ya, inputnya text, inputnya email, saya pakai number supaya tulisan nggak masuk semua. Memang sih agak kasus gimana si penggambar itu pakai angka plus, mungkin plus 62, tapi saya maunya input pakai angka aja biar aman. Nah, di sini juga ada subject, option, terus di sini tipenya submit untuk yang tombol. Terus di sini ada span nih. Ini span buat apa bunganya? Nah, di sini span nanti buat validasi. Validasinya agak di sini nggak tampil. Misalnya tadi barusan namanya nggak boleh kosong, emailnya nggak valid gitu, nggak sesuai. Maka bisa langsung lihat di bagian sini CS-nya. Nah, saya pisah antara navigasi sama si script yang buat validasinya. Jadi nggak mabok lah. Jadi kan terpisah, dua file rapih gitu. Nah, di sini kita ambil inputnya banyak banget di sini. Nah, kita lihat, kita ngambil nama dari ID nama. Nih, ID-nya nama, ID sini yang kita ambil. ID sini kita ambil email, ID phone, ID subject, ID notes, sama ini kelas submit untuk yang tombol barusan, tombol submit. Nah, di sini juga kita ambil spangnya. Spangnya kita ambil, buat apa? Nah, spang validasi di sini loh. Nah, nanti validasinya agak lama, nggak boleh sama itu. Misalnya, tuh, nama nggak boleh kosong gitu, kurang lebihnya. Nah, di bagian sini kita langsung aja ya, event listener, inputnya ini nggak perlu. Soalnya kan kita nggak ngapa-ngapain di eventnya, kecuali di bagian submit. Nah, dia baru prevent default itu. Nah, di sini kita pakai switch buat kondisinya. Bisa pakai if, bisa pakai ternary operator juga. Ternary kayaknya nggak bisa ya. Kurang itu, soalnya dia agak regex ini pasti kebacanya aneh-aneh sama dia. Kurang lebihnya saya pakai switch di sini biar rapih urutannya. Kalau misalnya if else kan dia masuk ke dalam, masuk lagi. Jadi ngerjainnya ke dalam, jadi makin berantakan lah. Apalagi dia agak yang namanya kurung awal buka, kurung awal tutup. Di setiap ada if else kan harus pakai kurung awal semua, diwakili sama kurung awal. Kalau di switch ini ya langsung aja. Jika switchnya keruh, maka kita pakai kurung awal sekali aja. Nah, di dalam sini ya case break gitu. Nah, kurang lebih saya contohin satu aja ya, satu validasi aja. Di sini ada yang namanya case. Jika namanya nggak ada, maka nama nggak boleh kosong. Namanya invalid lah. Namanya ya apa namanya? Ngap. Di sini logikanya ngap. Jika nama nggak ada, namanya false. Nah, kondisi lain, case lain, jika, nah ini regex nih namanya nih. Jika inputnya ini A sampai Z nggak ada, dari A sampai Z nggak ada, A besar, A kecil nggak ada, terus ini spasi juga, kecuali spasi. Nah, di sini nama hanya boleh berisi huruf dan spasi. Ini case nama value. Ini regex nih. Buat lebih cepat aja jadinya. Nah, harus jika type of string, maka nama harus ubah huruf dan spasi. Kan lama. Itu belum lagi simbol-simbolnya. Kan simbol masuk semua jadi string. Sekarang nama nggak mungkin pakai string, kecuali ID. Kecuali anaknya Elon Musk mungkin ya ada namanya simbolnya. Itu. Nah, case, terus name, value, cream. Nah, ini apa? Ini nggak boleh kalau pendek jika value-nya kurang dari 2 si panjang value ini. Nama kalau pendek break. Nah, ini kondisi default-nya, kondisi gimana semua kondisi terpenuhi, maka masuklah dia jadi string kosong gitu, nggak ada yang namanya divalidasi.
Nah, ini validasi email, lanjut validasi form, validasi subjek, validasi rest area di Linux ini, dan selanjutnya sampai event listener. Nah, oke ya. Nah, begitupun juga kayak biasa aja di CSS-nya. Di CSS-nya ini kita bisa yang CDN, kayak video kemarin, CSS reset, di style-nya kita bagi elemennya, sehingga ada yang namanya si media query, tunggu saja pakai media query. Responsive itu adalah pedoman nomor 1 di dalam CSS. Nah, ini media query-nya aku cuma 8. Kalau misalkan dia masuk ke tampilan desktop, langsung otomatis nge-grid. Nah, di sini, nah oke ya, kayak biasa, kayak kemarin. Cuma kan dia formulirnya cuma satu bagian, jadi nggak ada flex yang aneh-aneh itu. Jadi flex nggak ada di sini. Cuma ikannya nyesuaiin aja. Lebih, misalnya di tampilan mobile, dia mengunya hilang gitu. Ya sih, isinya mengu semua, mengu aktif, mengu mini, yang lainnya nggak ada sih. Di media query cuma ngakur mengu doang kalau di sini, karena emang tampilannya cuma satu doang, satu kolom. Apalagi yang mau diatur itu, kecuali 2 kolom. Di mobile bisa lah, kita atur jadi 1 kolom, desktopnya 2 kolom gitu, bisa. Kayak biasa aja. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang terakhir. Gimana caranya bikin animasi? Nah, ini barusan nih. Animasi. Nah, kemarin kan udah saya jelasin gimana caranya bisa munculin. Logikanya adalah ini satu bongkar elemen. Bongkaran elemen ini kita translate-nya dari yang namanya 100% ke 0, 0 100% itu. Istilahnya dari elemennya diumpetin, lalu elemennya dimunculin ke kiri. Habis itu kalau mau ngumpetin lagi ke kanan, kita pakai toggle di JavaScript. Itu kurang lebihnya. Nah, sekarang gimana caranya bikin icon begini? Logikanya adalah, kita kasih span di sini, ini kan si elemen ini, elemen hamburger button, isinya adalah nah, mengukogel ngebungkus span. Span ini adalah garisan 1, garisan 2, garisan 3. Span 1, span 2, span 3. Gimana cara ngakurnya? Gampang. Pas di span aktif, di kelas aktif masuknya. Nanti di JavaScript diatur aktifnya dinyalain. Itu. Pas di kelas aktif, yang bagian tengah sini, gimana cara besarnya? Bagian tengah sini, kita buang. Opacity-nya di nolin, terus display-nya ngong. Kenapa harus opacity nol dulu? Biar halus. Nggak langsung kaget gitu. Nah, terus di atasnya, tinggal kita rotasi berapa persen. Nah, bawahnya juga rotasi. Cuma rotasinya yang di ujung doang. Jadi si radiusnya terkumpul sama titik kumpul di bagian kiri. Nanti di bagian kiri dia kurung ke bawah, yang bagian atas dia kurung ke bawah, yang bagian bawah dia naik ke atas. Nah, kan nggak nyampe tuh, silangnya kurang. Kita edit lagi pakai margin, biar nyambung gitu. Jadi, Nah, kalau kita pakai tengahnya hilang, atas bawahnya kurung ke atas. Jadi tombol silang. Jadi dia menyerupai tombol silang gitu, sehingga kita bisa close. Nah, gitu. Seolah-olah dia ke tombol cancel-nya begitu. Jadi di sini di mana nih CSS style.css. Nah, ini kita hirawin aja ini kan kemarin udah ya menguminginya di sini. Kita masuk ke model. Simple aja sebenarnya. Ini kan kita punya span nih, spannya 3 nih. Ini di span ini nyatu jadi 1. Nah, karena kan ngetik span jadi tiga-tiganya kena semua ya. Kalau misalnya kita naruhnya begini, nah itu beda lagi, cuma 1 span doang. Gitu. Karena kita taruh spannya ada 3, maka semua spannya kena kurungannya, parent sama children. Nah, si spannya di sini, kita kasih yang namanya kelas aktif. Tapi kelas aktifnya kita nggak naruh dulu di sininya. Di HTML-nya nggak ada kelas aktif di sini. Nah,
nggak ada kelas aktif. Pas nanti kita klik muncul kelas aktif melalui JavaScript yang aktifin toggle itu. Begitu kurang lebihnya. Jika di kelas aktif yang atasnya ini saya pakai sebuah elemen di bagian child pertama. Maksudnya apa? Di bagian child pertama ini jadi yang atasnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu. Nah, yang satu kita transformnya 45 derajat, tapi kita langsung ke originnya bertumbuh pada di kiri. Nah, di sini juga sama, bertumbuh pada di kiri. Bedanya yang di atas, ini yang bawah, itu kurang lebihnya gitu. Nah, ini degree-nya kita balik gitu, 45 degree yang atas dia ke bawah, 45 degree minus dia ke atas. Gitu. Kalau misalkan nak kejar, masih kurang, tambahin merging-nya. Yang atas ngejar ke bawah. Yang atas dia ngejar ke baik. Yang atas dia ngejar merging bottom-nya. Jadi dia ngejar ke atas nih. Yang pertama, pokoknya dia pakai merging bottom, yang satu lagi merging top itu. Dia kita kejar si span-nya kalau nggak dapat gitu. Terus di sini opacity-nya kita nolin. Yang tengahnya kita ngoling, kita buang, displaynya ngong, sekalian hilang aja. Jadi hasilnya ya seperti tadi. Itu. Kalau mau lihat normalnya, di sini kita aktifin aja. Merging bottom, berarti yang atas ya harusnya. Nah, yang atasnya kurung. Enggak. Dia yang atasnya kalau kurung. Atasnya kalau kurung, makanya kita harus ke akasing merging bottom. Karena atasnya itu kalau kurung, musiknya kata akasing. Begitupun bawahnya juga kalau naik. Nah, bawahnya kalau naik. Atasnya kalau kurung, bawahnya kalau naik gitu. Sehingga ya kita harus jarakin. Kasih jarak di sini merging topnya biar dia ngejar. Gitu. Nah, itu aja sih simpel. Sisanya biar halus ya pakai transition di bagian sini. Tinggal di JavaScript-nya, di navbar-nya, yang tadi aja yang kemarin. Toggle-nya kita ambil, nge-toggle yang ini nih. Toggle container-nya, pembungkus toggle-nya, sama toggle dalamnya, span-nya. Kita ambil dua-duanya. Pembungkus sama dalam span-nya kita ambil yang garis yang 3 itu. Mengumingnya juga ambil. Nah, jika si toggle menu ini, toggle menu kita klik, maka yang berubah itu nggak cuma si ini doang. Kan kemarin kan kita cuma ngubah si menu doang supaya dia nambahin kelas baru aktif itu. Sehingga dia dari sembunyi terus dia muncul. Sembunyi muncul. Nah, sekarang toggle-nya kita juga tambahin juga toggle span-nya. Kelas baru namanya aktif. Jadi dari yang kakinya nggak agak aktif, yang sejajar, terus dia sekarang bisa animasi. Stuck aja jadi bentuk X gitu. Itu aja sih simpelnya. Dari apa yang udah dikerjakan. Gitu. Jadi balik lagi di sini agak index elemen, style, preset, cgn, terus JavaScript-nya saya bisa buat. Simpel aja untuk navbar. Nah, yang agak rumit di strict navigasinya. Udah, itu bang. Simpel itu. Mungkin kalau misalkan mau kembali lagi, ini juga bisa nanti formnya kita isi formnya itu kita masukin dalam satu simpenan, mungkin simpenan dalam memori sini. Nanti kita masukin ke dalam konsolog, mungkin konsolognya mau kemanain, misalnya masuk ke JSON atau kemana. Mungkin bisa seperti itu dikembangin seperti itu mungkin ke depannya. Atau kalau misalnya kalau nggak belajar framework, bisa juga masuk ke dalam file CSS. Masuk ke dalam file JavaScript si SQL, masuk juga dalam file MongoDB gitu, database-nya MongoDB atau database-nya si SQL, kurang lebihnya gitu. Atau juga bisa masuk ke file JSON dulu buat mastiin oh ya ini udah bener dulu nih, atau mungkin masuk ke
yang lainnya agak baseline, agak Firebase dan semacamnya kalau begitu. Cuma kalau misalnya sistem di sini saya lebih saranin pakai file JSON dulu sih, file JSON dulu, terus kita masukin ke dalam array, dalamnya objek, dalam objek kita kasih atribut nama, dan atribut nama itu sama si value-nya, nama value nanti masuk ke dalam file JSON. Nah, file JSON-nya itu tinggal mau kita manain, mau dijadiin tampilan lagi atau mau di oper ke website lain lagi gitu lebihnya. Basically-nya pakai API lah. Oke, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.